Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Firman Tuhan yang hendak menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bangsa Yahudi disebut juga sebagai masyarakat yang legalis. Artinya, segala sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan berdasarkan hukum Taurat. Jika dikumpulkan semua, ada 613 kumpulan hukum yang harus mereka taati. Dari semua itu ada 365 hukum yang bersifat larangan dan sisanya 248 berupa perintah atau sebuah keharusan. Angka 365 ini sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Sehubungan dengan itu, larangan ini dihubungkan bahwa setiap hari harus menghindari dari apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Tuhan. Masyarakat Yahudi penuh dengan hukum membuat mereka selalu berpikir yang legalis. Bahkan di kalangan ahli Farisi dan ahli Taurat sering menjadikan dirinya sebagai hakim terhadap orang lain. Cara berpikir yang legalis inilah cenderung membentuk diri menjadi hakim atas sesamanya. Inilah yang tidak disukai oleh Yesus, karena perintah Allah diberikan untuk menjadikan manusia menghargai sesamanya dan taat kepada Tuhan. Jangan benci saudaramu. Kata benci berarti rasa tidak suka yang berlebihan terhadap saudara. Kebencian berarti emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau yang lainnya. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, untuk menghancurkan, dan untuk menghilangkannya. Kadangkala ada kebencian dideskripsikan sebagai lawan daripada cinta atau persahabatan, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lawan dari cinta adalah ketidakpedulian. Kebencian itu harus kita buang jauh-jauh, dan jika tidak, kita akan terus hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kejahatan yang akan menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kebencian itu harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Jika kita tetap memelihara kebencian itu, akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan tidak tanggung-tanggung, akibat kebencian itu bisa menghilangkan nyawa atau kehidupan orang lain. Alkitab jelas memberikan contoh akan hal itu. Kita lihat kasus Kain dan Habel. Dia sangat membenci saudaranya Habel karena iri hati, dan kebencian Kain akhirnya melenyapkan kehidupan saudaranya Habel. Kain tak kuasa mengendalikan kebenciannya sehingga melakukan kejahatan dan membunuh Habel. Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara saja. Ibarat berlomba, siapa yang cepat, dia yang dapat. Jangan kita menyalahkan orang lain jika dia lebih dahulu daripada kita sampai menyentuh garis finish. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas kita hari ini sangat relevan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, tugas kita adalah untuk mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita manusia. Jangan pernah membenci orang lain.
Jika saudaramu berbuat salah, tegurlah dia akan kesalahannya. Tegurlah dia dengan kasih, jangan membencinya. Jikalau kita menyimpan kebencian selalu di dalam hati kita, percayalah, itu akan menyakiti dirimu sendiri dan akan melahirkan kejahatan di dalam kehidupan ini. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dan kebaikannya kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman yang kami dengar. Mampukan kami untuk mengasihi dan memaafkan orang yang menyakiti kami. Jauhkan rasa iri hati, kebencian dari dalam hidup kami, agar kami boleh tetap berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Bapa yang baik, satu hari ini kami serahkan segala aktivitas kehidupan kami kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami dari rencana-rencana orang jahat, agar kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini penuh dengan sukacita. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.